Penumpang yang kami hormati, selamat datang di kereta api Taksaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai industri jasa analisis PT KAI. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompok kami. Saya Bilqis Sofa Aziza dengan NIM 2307030142 sebagai moderator. Saya Kalista Marfa Firdaus dengan NIM 2307030153. Saya Adinda Dwi Mailani Putri dengan NIM 2307030015. Saya Arina Salma Aisyah dengan NIM 2307030152. Dan saya Wahyu Andres Setiawan dengan NIM 2307030003. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Wahyu Andre. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi proses. Strategi proses merupakan strategi yang digunakan untuk pendekatan organisasi dalam mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa, yang bertujuan untuk menciptakan proses yang dapat menghasilkan penawaran yang memenuhi kebutuhan pelanggan dalam batasan biaya dan manajerial lainnya. Hal yang dibahas dalam strategi proses meliputi yang pertama, ada for proses strategi, yang kedua selection of equipment, yang ketiga proses analysis and design, yang keempat special consideration for service process design, yang kelima ada production technology, yang keenam teknologi in service, dan yang terakhir adalah proses redesign. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan industri yang kami ambil yaitu PT KAI pada bagian jasa atau pelayanannya. PT Kereta Api Indonesia merupakan badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api yang memiliki layanan berupa angkutan penumpang dan barang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kalista Melva. Dalam analisis PT KAI ini, di antara 4 proses strategi, PT ini termasuk ke dalam produk fokus. Karena PT KAI menghasilkan suatu layanan high volume dan low variety. Dan memiliki alasan utama yaitu menghasilkan layanan transportasi kereta api. Alasan lainnya karena fasilitasnya diatur dengan produk dan proses produksinya berlangsung sangat lama dan berkesinambungan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Arina Salma. Analisis selection of equipment pada PT KAI. Perlu diketahui bahwa memilih peralatan perlu pemahaman mengenai industri tertentu, proses dan teknologi yang tersedia. Menambah fleksibilitas pada proses produksi dapat meningkatkan keunggulan kompetitif. Perubahan yang mungkin diperlukan dalam meningkatkan keunggulan pada PT KAI diantaranya adalah yang pertama ada persediaan. PT KAI memiliki kapasitas angkut yang besar. Sekali jalan terdiri dari 8-14 gerbong. Lalu yang kedua ada standar kualitas. PT KAI diterapkan melalui sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. Yang ketiga ada tata letak. Tata letak kursi pada PT KAI dibuat rapi dan sejajar agar penumpang nyaman saat berada di kereta. Lalu selanjutnya ada pelatihan. Para calon pegawai PT KAI akan menjalani serangkaian pelatihan untuk membentuk kepribadian. Dan yang terakhir ada pemeliharaan. Petugas sarana perkereta-apian adalah petugas yang melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Adinda. Proses analisis dan desain. PT KAI meningkatkan pelayanannya dan juga melakukan inovasi serta melakukan perubahan dan perbaikan pada berbagai aspek bisnis perusahaan guna memberikan fasilitas yang terbaik kepada pengguna jasa angkutan kereta api. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Special Consideration for Service Process Design atau pertimbangan khusus untuk servis desain proses PT KAI. PT KAI memiliki jaringan yang luas dan kompleks dengan berbagai jenis kereta api, rute, dan stasiun. Semua proses harus mempertimbangkan semua aspek operasi PT KAI, seperti perencanaan dan penjadwalan kereta api, operasi dan pemeliharaan kereta api, dan layanan pelanggan.
Desain proses harus membantu PT KAI untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasinya. Dan yang terpenting, desain proses harus berfokus pada peningkatan pengalaman pelanggan berupa penyediaan layanan yang lebih mudah diakses dan nyaman, meningkatkan ketepatan waktu dan keandalan kereta api, serta memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu kepada pelanggan. Materi selanjutnya yaitu Production Technology. PT KAI lebih fokus pada penggunaan teknologi dalam operasi daripada produksi kereta api itu sendiri. Produksi kereta api biasanya dilakukan oleh perusahaan lain yang menjadi pemasok PT KAI. Namun, PT KAI memanfaatkan berbagai teknologi untuk menjangkau kelancaran operasi mereka. Yang pertama itu ada Real Ticketing System atau RTS, yaitu berupa sistem pemesanan tiket kereta api yang sekarang dapat dipesan secara online. Yang kedua itu ada KAI Access, yaitu aplikasi mobile untuk membeli tiket, check-in tiket, dan informasi perjalanan. Yang ketiga ada sistem peningkatan keandalan atau SIPKA, yaitu sistem untuk memantau atau memelihara kereta api secara digital. Yang keempat, ada Automatic Train Control atau ETC, yaitu sistem kendali kereta api otomatis untuk meningkatkan keselamatan. Yang kelima, ada teknologi pengenalan wajah, yaitu teknologi baru yang masih dikembangkan untuk mempermudah proses boarding penumpang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kalista Melva. Technology and Service. PT KAI ini sudah maju dalam teknologi layanannya, di mana para konsumen bisa memesan tiket kereta melalui websitenya atau bisa melalui pemesanan online lainnya. Tidak hanya itu, PT ini juga memiliki fasilitas yang memudahkan para customer dengan menggunakan layanan self-serve berupa pengambilan tiket secara sendiri. Ini akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi waktu. Materi yang terakhir akan dibacakan oleh rekan saya, Adinda. Proses redesign. Proses redesign yang perlu dilakukan oleh PT KAI yaitu yang pertama, inovasi kereta 2 tingkat atau double decker. Kereta 2 tingkat diklaim lebih hemat energi dan akan menghemat biaya operasi per penumpang. Sebuah kereta 2 tingkat dapat mengangkut sekitar 2 kali lebih banyak seperti kereta standar, tanpa memerlukan 2 kali lipat berat untuk menarik atau bahan untuk membuat. Lalu yang kedua, PT KAI bisa memberikan fasilitas tambahan berupa ketika pelanggan akan membeli tiket kereta api, maka akan ada tambahan fasilitas lain. Misalnya, pelanggan membeli tiket kereta api dengan tujuan Semarang-Jakarta seharga Rp250.000. Dengan harga ini, pelanggan sudah bisa menambah fasilitas lain berupa pemesanan paket makanan tertentu. Lalu yang ketiga, ada PT KAI bekerja sama dengan e-wallet. Seperti yang kita tahu, pada zaman sekarang ini sudah banyak masyarakat yang menggunakan e-wallet. Dengan adanya kerjasama antara PT KAI dengan e-wallet, maka akan memudahkan masyarakat untuk melakukan pemesanan tiket. Berikut ini sedikit cuplikan video tentang KAI Profile dan KAI Services. Dengan inovasi tiada henti, kami terus berakselerasi, beradaptasi dengan tuntutan pelanggan. Dengan transformasi digital, kami melaju menggenggam asa, memberikan layanan yang mampu menjawab perubahan zaman. Selamat datang di KAI Services. 2 dekade kami memberikan pelayanan terbaik dari hati. Sejak kami berdiri, kami telah menjadi pionir dalam penyediaan makanan, minuman, serta layanan di perjalanan kereta api di Indonesia. Memahami pentingnya kebersihan dan kenyamanan yang merupakan kebutuhan dalam perjalanan kereta api, on-train cleaning kami akan memastikan kebersihan dan kenyamanan selama perjalanan dapat terjaga dengan baik. Hanya di perjalanan kereta, kami pun turut menjaga keindahan serta kebersihan di stasiun untuk mendukung kenyamanan penumpang saat berada di stasiun. Mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli merupakan tugas dari petugas keamanan kami. Dengan personil yang terlatih dan tangguh menghadapi segala situasi dan kondisi,
membawa kami menjadi salah satu badan usaha jasa pengamanan yang siap melayani dengan personil yang tegas dan humanis. Layanan parkir berbasis teknologi yang dapat memberikan kenyamanan pengunjung stasiun terpantau secara real-time, serta fasilitas untuk mendukung kenyamanan dan keamanan, kini hadir dengan sistem pembayaran cashless serta aplikasi mobile parkir yang dapat memberi kemudahan bagi pelanggan. Kami terus berinovasi di bidang kuliner melalui Loko Cafe yang sudah tersebar di beberapa kota besar di Pulau Jawa. Menawarkan berbagai macam pilihan makanan dan minuman dengan suasana yang santai untuk masyarakat umum. Serta layanan catering yang menjadi salah satu usaha pengembangan dari KAI Services. Menjadikan kami perusahaan bidang jasa catering profesional dan tergabung di dalam Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia. Dengan cita rasa yang berbeda dan diramu dengan bumbu-bumbu khas. Kami mengemas kegiatan-kegiatan penting dan tak terlupakan melalui event organizer Reska Entertainment. Sejalan dengan program PT Kereta Api Indonesia Persero untuk menuju KAI baru dengan transformasi digital. Kami terus berinovasi dengan menerapkan kegiatan operasional berbasis data dan teknologi informasi yang berjalan secara real-time 24 jam. KAI Services menuju pelayanan terdepan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom diskusi, dan apabila ada kesalahan mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.